Kami dari kelompok 4 akan membahas materi bab 10, yaitu fisika inti dan radioaktivitas. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu Siva Alowinata, Ismi Rahmayani, Tri Audi, Ananda Margaret, Angelia Daniela, Benedik Ivan Ginting, dan Deo Eklesia. Inti atom. Pengertian dari atom adalah suatu bola berongga yang tersusun dari inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi elektron yang bermuatan negatif. Partikel dasar atom terdiri dari proton, neutron, dan elektron, sedangkan partikel penyusun inti atom disebut nukleus. Teori perkembangan model atom. Yang pertama yaitu model atom Dalton. Pada tahun 1803, John Dalton mengemukakan teori mengenai atom sebagai berikut. Unsur, molekul, senyawa, dan campuran di alam semesta tersusun dari partikel-partikel kecil yang disebut atom. Atom adalah sebuah bola pejal yang keras, padat, dan tidak berongga. Karakteristik model atom Dalton yaitu atom dan unsur-unsur yang sama memiliki ukuran massa dan sifat kimia yang sama. Atom adalah partikel yang tidak bisa kita lihat, tidak bisa dibagi, dan tidak dapat diciptakan, juga tidak dapat dimusnahkan melalui reaksi kimia. Atom-atom bergabung dalam perbandingan tetap ketika membentuk suatu senyawa. Dalam reaksi kimia, atom-atom hanya mengalami penyusunan ulang, juga atom dari suatu unsur tidak akan bisa berubah menjadi atom unsur lain. Yang kedua, yaitu model atom Thomson. Teori model atom Thomson pertama kali diusulkan pada tahun 1898 oleh J.J. Thomson. Thomson mengatakan atom adalah bola yang bermuatan positif, sedangkan elektron adalah muatan negatif yang tersebar di permukaan atom. Menurut Thomson, jumlah muatan negatif sama dengan jumlah muatan positif, sehingga atom bersifat netral. Di antara kedua muatan memiliki jumlah yang sama. Hal ini ia simpulkan setelah melakukan percobaan pada sinar katoda. Yang ketiga yaitu model atom Rutherford. Pada percobaan yang dilakukan oleh Rutherford, yaitu percobaan yang dikenal dengan hemburan sinar alfa terhadap lempeng tipis emas. Rutherford menyimpulkan atom bukanlah bola pejal dan partikel alfa yang diteruskan sehingga ruang atom sebagian kosong. Rutherford mengemukakan teori bahwa atom terdiri atas inti atom dan elektron-elektron yang bergerak mengelilingi inti atom dalam mengorbit lingkaran. Karakteristik model atom menurut Rutherford yaitu atom terdiri dari muatan positif dan negatif, di mana kedua muatan tersebut mempunyai jarak yang lebih besar atau jauh dibandingkan dengan ukuran kedua muatan tersebut. Atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan elektron bergerak mengelilingi inti atom. Inti atom dan elektron mempunyai gaya tarik-menarik sehingga mempunyai percepatan sentripetal untuk mempertahankan elektron dalam garis edarnya atau mengorbit. Elektron dalam mengelilingi inti atom sambil memancarkan energi elektromagnetik. Adapun kelemahan model atom Rutherford diantaranya tidak bisa menjelaskan tentang kestabilan atom dan tidak mampu menjelaskan terjadinya spektrum garis yang merupakan ciri dari atom gas yang berpijar karena menurut teori atom Rutherford, elektron memiliki gerakan spiral, maka spektrum yang dihasilkan merupakan spektrum yang kontinu dan bukan spektrum garis. Yang keempat, yaitu model atom Bohr. Model atom Bohr adalah model atom yang diperkenalkan oleh Niels Bohr pada tahun 1913. Model ini menggambarkan atom sebagai sebuah inti kecil bermuatan positif yang dikelilingi oleh elektron yang bergerak dalam orbit sirkular mengelilingi inti. Namun, elektron yang mengelilingi inti atom dapat menyerap dan melepas energi ketika elektron berpindah kulit. Teori atom Bohr bertolak dari 4 postulat, yaitu elektron berputar mengelilingi inti atau proton dalam pengaruh gaya elektrostatis. Elektron tidak dapat beredar dengan mengelilingi atom pada sembarang lintasan, tetapi hanya dapat beredar dengan melalui lintasan-lintasan tertentu yang dalam keadaan stabil. Pada lintasan-lintasan tertentu itu, elektron tidak dapat memancarkan energi. Sebuah elektron akan memancarkan energi sebesar Hf bila elektron itu berpindah dari lintasan tertentu dengan energi yang tinggi ke lintasan tertentu yang energinya rendah.
Bila sebuah elektron berpindah dari lintasan tertentu yang energinya lebih rendah ke lintasan yang energinya tinggi, elektron itu menyerap energi sebesar Hf. Lintasan yang diperbolehkan untuk dilalui elektron harus memenuhi momentum. Yang kelima yaitu model atom mekanika kuantum. Prinsip ketidakpastian Heisenberg dan pandangan Schrödinger bahwa elektron yang mengelilingi inti atom memiliki sifat gelombang dengan model atom mekanika kuantum. Adapun karakteristik model atom mekanika kuantum yaitu elektron adalah partikel sekaligus gelombang. Gerakan elektron mengelilingi inti atom adalah memiliki sifat dualisme gelombang partikel. Posisi elektron di dalam atom tidak dapat diketahui secara pasti. Partikel penyusun inti atom. Atom terdiri dari inti dan luar inti atau kulit. Inti tersebut terdiri dari proton dan neutron, sedangkan luar inti terdiri dari elektron. Selanjutnya yaitu simbol. Atom atau unsur X terdapat huruf A disebut juga nomor massa atau jumlah nukleon, sedangkan Z disebut sebagai nomor atom, jumlah proton, dan jumlah elektron. Misal yaitu unsur X20 dengan jumlah proton 20 dan elektron 20. Sedangkan jika ion 2 negatif dengan protonnya tetap 20 tetapi dia terima 2. Dan jika 2 positif, proton tersebut akan sama 20 dan melepas 2. Jenis-jenis atom yaitu isotop dengan Z sama, A beda, dan unsur sama. Contohnya 2 hidrogen 1 dan 3 hidrogen 1. Yang kedua yaitu isobar dengan A yang sama dan unsur yang berbeda. Dan 3 yaitu isoton, A dan Z sama dan unsur yang berbeda. Dengan contoh soal yaitu tentukan jumlah proton, neutron, elektron, dan nuklida dari 30 Fe10. Dengan penyelesaian, jumlah proton Z sama dengan 10, jumlah neutron sama dengan A dikurang Z sama dengan 30 dikurang 10, yaitu 20, dan jumlah elektron Z sama dengan 30 untuk atom netral. Gaya ikat inti. Gaya ikat inti adalah gaya yang menyebabkan nukleon bisa bersatu atau mengikat di dalam inti. Gaya inti atau gaya nuklir ini menyebabkan proton dan neutron tetap berada dalam inti. Gaya gravitasi menyebabkan gaya tarik-menarik antar massa nukleon, yaitu proton dengan proton, proton dengan neutron, atau neutron dengan neutron. Sedangkan gaya elektrostatis menyebabkan gaya tolak-menolak antara muatan proton dan proton. Gaya ikat inti lebih besar dibandingkan gaya gravitasi dan gaya elektrostatis. Gaya ikat inti bekerja antara proton dengan proton, proton dengan neutron, atau neutron dengan neutron. Gaya ikat inti bekerja pada jarak yang sangat dekat sampai dengan jarak pada diameter inti atom 10⁻15 meter. Stabilitas inti. Inti-inti atom yang tidak stabil adalah inti atom yang dapat meluruh dengan sendirinya, dan inti yang mempunyai sifat seperti ini disebut inti radioaktif. Kestabilan suatu inti pada dasarnya ditentukan oleh perbandingan antara banyaknya neutron dengan banyaknya proton yang terdapat dalam inti atom. Pada umumnya, kalau N per Z sama dengan 1, maka unsur tersebut stabil. Berdasarkan banyaknya jumlah N dan Z dalam suatu inti atom, maka dapat digolongkan menjadi 4 kelompok, yaitu 1. Inti atom yang terdiri dari N genap dan Z genap. 2. Inti atom yang terdiri dari N genap dan Z ganjil. 3. Inti atom yang terdiri dari N ganjil dan Z genap. Dan 4. Inti atom yang terdiri dari N ganjil dan Z ganjil. Dari pengelompokan seperti tersebut di atas, maka urutan banyaknya tipe nuklida berdasarkan jumlahnya adalah 1. Genap per genap sebanyak 157. 2. Genap per ganjil sebanyak 53. 3. Ganjil dan genap sebanyak 51. Dan 4. Ganjil per ganjil sebanyak 5. 3 jenis nuklida dalam kestabilitas inti. Nuklida ringan Z kurang lebih 20. Nuklida ini mempunyai jumlah proton kurang dari 20. Inti stabil jika N sama dengan Z atau N per Z sama dengan 1. Contoh 5B pangkat 10, 7N pangkat 14, 10Ne pangkat 200.
Nuklida sedang Z antara 21 kurang 83. Nuklida ini mempunyai jumlah proton antara 20 sampai 83. Inti stabil jika N per Z sama dengan 1/6. Contoh 45 RH pangkat 103. 83 BI pangkat 209. Nuklida berat Z lebih besar 83. Nuklida ini dimulai pada unsur yang punya nomor atom atau proton dari 83 sampai seterusnya. Tidak ada yang stabil sehingga radioaktif. Contoh, seluruh deret aktinida dan sebagian deret lantanida bersifat nuklida berat. Dalam kestabilitas inti terdapat suatu istilah bilangan ajaib. Bilangan ajaib adalah nuklida dengan jumlah proton atau neutron sebanyak 2, 8, 20, 28, 50, dan juga 82, juga 126 khusus untuk neutron. Jadi, unsur-unsur bilangan ajaib pasti selalu stabil alias tidak radioaktif. Energi ikat inti. Energi ikat inti merupakan energi minimal yang dibutuhkan untuk memisahkan inti menjadi nukleon penyusunnya. Ketika nukleon di dalam suatu inti lebih banyak, maka interaksi yang terjadi antar nukleon tersebut akan lebih banyak juga dibandingkan dengan inti atom yang tersusun dari sedikit nukleon. Jadi, semakin banyak nukleon akan semakin besar juga interaksinya, sehingga energi yang dibutuhkan untuk memisahkan nukleon-nukleon tersebut juga akan semakin besar. Jika nukleon bergabung membentuk inti, ada sejumlah massa yang hilang atau susut atau massa defect. Delta M sama dengan Z MP tambah A kurang Z Mn kurang M inti. Jika massa min M dinyatakan dalam satuan sama, maka 1 sama dengan 931 MeV. Contoh soal. Bila diketahui massa proton sama dengan 1007 SMA, massa neutron sama dengan 1008 SMA, dan massa inti deuteron sama dengan 2014 SMA, maka energi ikat inti deuteron adalah diketahui MP sama dengan 1007 SMA, Mn sama dengan 1008 SMA, M inti sama dengan 2014 SMA. Ditanya penyelesaian delta M sama dengan Z kali MP tambah N kali Mn kurang M inti. 1 kali 1007 tambah 1 kali 1008 kurang 2014 sama dengan 0,001 SMA. Sama dengan delta M kali 931 kali MEV sama dengan 0,001 kali 931 sama dengan 0,931 MeV. Radioaktivitas alami pertama kali ditemukan oleh Henry Becquerel. Pasangan suami istri dari Polandia berhasil membuktikan bahwa sinar Becquerel berasal dari atom uranium, bukan senyawanya. Mereka juga menemukan bahwa polonium dan radium juga menghasilkan sinar Becquerel dengan intensitas yang lebih kuat. Para ahli memutuskan bahwa unsur yang memancarkan radiasi dari dirinya sendiri disebut radioaktif. Adapun sinar atau partikel yang dipancarkan oleh unsur radioaktif tersebut sinar radioaktif. Sinar-sinar radioaktif. 1. Sinar alfa merupakan inti atom 2He pangkat 4 dengan hukum kekekalan nomor massa dan nomor atom. Suatu inti induk yang memancarkan sinar alfa akan menghasilkan inti anak yang nomor massanya berkurang 4 dan nomor atomnya berkurang 2. 2. Sinar beta merupakan elektron dengan hukum kekekalan nomor massa dan nomor atom. Suatu inti induk yang secara spontan memancarkan sinar beta akan menghasilkan inti anak yang nomor massanya tetap dan nomor atomnya bertambah 1. 3. Sinar gamma
merupakan foton-foton yang memiliki energi paling tinggi. Karena sinar gamma tidak bermassa dan tidak bermuatan, maka pemancaran sinar gamma tidak menghasilkan inti baru. Manfaat radioaktivitas di kehidupan sehari-hari. 1. Dapat digunakan di bidang kedokteran untuk meneliti peredaran darah yang ada di tubuh manusia. 2. Dalam bidang industri sendiri, radioaktif dapat digunakan untuk mengukur ketebalan hingga kepadatan kaca. 3. Kegunaan di bidang pertanian dapat membantu untuk mengetahui umur tanaman yang baik sebelum diburu pupuk. 4. Pada bidang kesehatan, sumber radioaktif banyak digunakan pada kegiatan radioagnostik dan terapi penyakit kanker, antara lain untuk mengetahui susunan morfologi dan uji fungsi organ tubuh dan terapi untuk menghambat atau mematikan sel tumor atau kanker. 5. Di bidang industri, sumber radioaktif banyak dimanfaatkan untuk alat deteksi fungsi atau kerusakan mesin industri dan untuk uji kualitas produk industri. 6. Pada kegiatan pertambangan, sumber radioaktif digunakan untuk mengetahui jumlah cadangan bahan tambang seperti minyak, gas, atau panas bumi. 2. Sinar beta. Sinar beta memiliki daya tembus yang lebih kuat jika dibandingkan dengan sinar alfa. Karena ukuran partikel beta 8.000 kali lebih kecil dibanding partikel alfa. Ukuran partikel yang kecil memungkinkan sinar beta untuk menembus pakaian dan kulit manusia. Berkas ini dapat menembus kertas aluminium setebal 2 hingga 3 mm. Partikel beta dapat dibelokkan oleh dua medan yaitu medan listrik dan medan magnet. Tetapi arah yang berlawanan dari partikel alfa. Selain itu, daya hantar partikel sinar beta mengalami pembelokan yang lebih besar dibandingkan partikel alfa dalam medan listrik maupun dalam medan magnet. Hal itu terjadi karena partikel beta mempunyai massa yang jauh lebih ringan dibandingkan partikel alfa. Produksi partikel beta oleh inti radioaktif dapat digambarkan oleh suatu persamaan inti. Elektron yang bergerak cepat yang terbentuk oleh dekomposisi neutron suatu atom. Neutron pecah menjadi proton dan elektron. Elektron yang bergerak cepat ini disebut partikel beta. Ciri-ciri sinar beta yaitu sebagai berikut. 1. Merupakan pancaran elektron berenergi tinggi dan bermuatan negatif. 2. Dibelokkan oleh medan listrik maupun medan magnet. 3. Daya tembusnya lebih besar daripada sinar alfa. 4. Daya ionisasinya lebih kecil daripada daya ionisasi sinar alfa. 3. Sinar gamma. Sinar gamma merupakan sinar radioaktif dengan daya tembus paling kuat. Jika sinar alfa dan sinar beta adalah bentuk dari energi dan subpartikel, sinar gamma memiliki komposisi yang berbeda. Sinar gamma adalah energi murni yang tidak memiliki subpartikel bermassa. Tidak adanya subpartikel membuat sinar gamma memiliki daya tembus yang tinggi. Foton berenergi tinggi di sinar gamma dapat menembus kulit, organ juga tulang, menyebabkan kerusakan dan kematian. Karena merupakan energi murni, sinar gamma hanya dapat dihalau oleh materi yang sangat padat, seperti beton. Bahkan sinar gamma dapat menembus timah yang tebal. Sinar gamma adalah radiasi elektromagnetik. Cahaya tampak yang biasa kita lihat juga termasuk sinar radio elektromagnetik. Tetapi dengan energi yang lebih rendah, sinar gamma sering dipancarkan oleh inti atom radioaktif yang menyeluruh seiring dengan radiasi alfa atau beta. Ciri-ciri sinar gamma yaitu sebagai berikut. A. Sinar gamma tidak bermuatan sehingga tidak dibelokkan oleh medan listrik maupun medan magnet. B. Sinar gamma memiliki daya tembus yang paling kuat di antara ketiga sinar radioaktif yang ada. Detektor radioaktif. Dalam fisika, partikel dan fisika nuklir eksperimental, detektor partikel juga dikenal sebagai detektor radiasi adalah suatu peralatan yang digunakan untuk mendeteksi, melacak, dan mengidentifikasi partikel-partikel berenergi tinggi yang dihasilkan dari peluruan beta, radio kosmis, ataupun reaksi dalam mempercepat partikel. Detektor modern digunakan sebagai kolorimeter untuk mengukur energi radiasi yang dideteksi. Detektor ini juga dapat digunakan untuk mengukur sifat-sifat fisika partikel seperti momentum, spin, dan muatan partikel. Detektor radiasi memiliki kemampuan untuk mengukur suatu perubahan yang terjadi pada suatu bahan ketika bahan tersebut terkena atau berinteraksi dengan sumber radiasi pigon.
Adapun jenis interaksi yang dapat dialami oleh bahan detektor dan umum digunakan adalah proses ionisasi dan sintilasi. Peluruhan zat radioaktivitas. Peluruhan radioaktif adalah kemampuan inti atom yang semula tidak stabil menjadi stabil dikarenakan adanya pemancaran radiasi. Dalam teorinya, peluruhan radioaktif terbagi menjadi berbagai macam hukum. Yang pertama, hukum kekekalan nomor massa. Dalam reaksi inti, jumlah nomor massa prereaksi sama dengan jumlah nomor massa hasil reaksi. BAA tambah DBC menjadi FCE tambah HDG. Nomor massa yang di atas. Maka A tambah C sama dengan E tambah G. Yang kedua, hukum kekekalan nomor atom atau muatan inti. Dalam reaksi inti, jumlah nomor-nomor atom reaksi sama dengan atom-atom hasil reaksi. BAA tambah DBE menjadi FCE tambah HDG. Nomor atom di bawah. Maka B tambah D sama dengan F tambah H. Reaksi peluruhan alfa, beta, gamma. 1. Peluruhan alfa. Reaksi sebagai berikut. A menjadi B tambah 2 alfa pangkat 4. Misal, nomor massa dan nomor atom A kita beri nilai X dan Y. Jika pakai hukum kekekalan nomor atom dan nomor massa, maka reaksinya seperti pada gambar. Nomor massa dan nomor atom bereaksi dan hasilnya harus sama dengan jumlahnya. 2. Peluruhan beta. Ada dua jenis peluruhan beta, yakni peluruhan beta plus dan beta positif dan beta negatif. Yang membedakan adalah elektron yang ditambahkan pada hasil reaksinya, positif atau negatif. Selain adanya penambahan elektron, pada peluruhan beta juga ada penambahan neutrino. Satuannya V, peluruhan beta positif dan antineutrino pada peluruhan beta negatif. Hukum yang ketiga, contohnya hukum kekekalan momentum. Apabila reaksi inti menghasilkan nuklida yang punya kecepatan karena bergerak, hukum kekekalan momentum harus diberlakukan. Hukum kekekalan energi. Dalam reaksi ini, energi juga melibatkan energi. Rumus waktu paruh peluruhan radioaktif NT per NO N0 sama dengan 1/2 pangkat T per T. Keterangan, T sama dengan waktu peluru, T sama dengan waktu paruh, NO sama dengan massa atom radioaktif awal, NT sama dengan massa atom radioaktif akhir. Contoh soalnya tertera pada contoh soal untuk reaksi peluruhan alfa, beta, gamma tertera pada video. Reaksinya adalah pada dalam sebagai berikut. 3. Peluruhan gamma. Hasil reaksi peluruhan ini ditambahkan gamma yang merupakan gelombang elektromagnetik yang tidak memiliki massa dan muatan. Reaksinya menjadi seperti pada tabel. Kalau nilai massa dan muatannya 0, mengikuti hukum kekekalan energi A lebih besar dari energi B ya, karena A dipecah melalui peluruhan menjadi energi A dan energi gamma. Reaksi inti. Reaksi inti merupakan peristiwa perubahan suatu inti atom sehingga berubah menjadi inti atom lain dengan disertai munculnya energi yang sangat besar. Agar terjadi reaksi inti, diperlukan partikel lain untuk menggoyahkan kesetimbangan inti atom sehingga kesetimbangan ini terganggu. Rumus reaksi inti. E sama dengan MA tambah MX kurang MB tambah MY kali 931 MeV. Keterangan, MA sama dengan massa partikel A, MB sama dengan massa partikel B, MX sama dengan massa partikel X, MY sama dengan massa partikel Y. Contoh soalnya tertera pada video berikut. Energi reaksi. Perubahan suatu inti atom menjadi inti atom lain yang disertai timbulnya energi disebut reaksi inti. Besar energi yang dihasilkan pada reaksi inti sama dengan massa yang hilang atau de facto massa, yaitu nilai energi ikat yang menjaga inti atom berada pada posisi dan bentuknya. Satuan yang digunakan untuk menyatakan massa atom adalah atomic mass unit atau AMU atau satuan massa atom atau SMA. Satuan energi yang dihasilkan pada reaksi inti adalah mega electron volt atau MeV. Untuk menghitung energi yang dihasilkan perubahan massa isotop sebelum dan sesudah reaksi nuklir diperhitungkan. Jumlah massa yang hilang dikalikan dengan kuadrat kecepatan cahaya, hasilnya sama dengan energi yang dilepaskan dalam reaksi itu. Reaksi fisi. Reaksi fisi adalah reaksi pemisahan atom dengan inti berat karena ditembak oleh partikel neutron. Saat atom berat
ditembak oleh partikel, inti atom akan pecah menjadi dua atom yang lebih ringan disertai dengan pelepasan energi yang besar. Reaksi fisi hanya membutuhkan sedikit energi untuk dapat terjadi. Energi ini digunakan untuk mempercepat partikel yang ditembakkan. Partikel dipercepat oleh akselerator sehingga memiliki energi yang cukup untuk sampai ke inti atom. Energi yang dihasilkan oleh reaksi fisi 1 juta kali lebih banyak dibandingkan yang dihasilkan sumber energi lain. Reaksi fisi banyak digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga nuklir. Contoh reaksi fisi adalah ledakan senjata nuklir dan pembangkit listrik tenaga nuklir. Unsur yang sering digunakan dalam reaksi fisi nuklir adalah plutonium dan uranium, atau terutama plutonium 239, uranium 235. Sedangkan dalam reaksi fusi nuklir adalah litium dan hidrogen, terutama litium 6, deuterium, tritium. Manfaat reaksi fisi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kesehatan, radiasi nuklir dimanfaatkan untuk röntgen, MRI, dan terapi kanker payudara dan prostat. Dengan aplikasi teknologi nuklir, telah dikembangkan sejumlah peralatan medis dan produk kesehatan untuk menangani penyakit. Untuk bidang industri, sinar gamma dapat dipakai untuk mengecek sistem beton bertulang pada gedung atau memindai komponen mesin industri. Tes kebocoran baik pada bangunan maupun pada badan pesawat. Contohnya dalam pengujian kolom beton di Masjid Baitur Rahman di Aceh setelah gempa dan tsunami. Untuk ketahanan pangan, dengan meradiasi materi genetik tanaman dan selanjutnya memilih varietas tanaman bersifat lebih unggul. Kemudian ada pengawetan makanan dengan memanfaatkan radiasi sinar gamma tanpa merubah bentuk, aroma, dan rasa. Bahkan kualitas makanan bisa bertahan lebih lama, tidak perlu khawatir karena semua produk yang melalui proses radiasi aman dikonsumsi oleh manusia. Hal ini dikarenakan dosis radiasi yang pas. Reaksi fusi. Reaksi fusi adalah reaksi penyatuan antara dua inti atom untuk menghasilkan satu atom baru dengan inti yang lebih berat dan menghasilkan energi yang sangat besar. Pada reaksi fusi, deuterium bereaksi dengan deuterium atau tritium untuk menghasilkan helium 4 dan melepaskan sejumlah energi. Karena deuterium dan tritium bermuatan listrik, maka terjadi gaya tolak Coulomb saat keduanya bertumbukan. Pertama, dengan mempercepat melalui akselerator yang kemudian ditumbuhkan pada neutron lain atau tritium. Cara ini dikenal sebagai reaktor fusi intersial. Kedua, dengan memanaskan plasma deuterium dan tritium sampai suhu ratusan juta derajat Celcius. Dengan suhu tinggi ini, energi termal dari deuterium cukup untuk memicu reaksi fusi nuklir antara deuterium dengan deuterium atau antara deuterium dengan tritium. Proses ini dikenal sebagai reaktor fusi termonuklir. Manfaat reaksi fusi dalam kehidupan sehari-hari. Energi berlimpah. Dengan menggunakan massa bahan bakar yang sama, reaksi fusi akan menghasilkan energi 4 juta kali lebih besar dari reaksi kimia seperti pembakaran bahan bakar fosil dan 4 kali lebih besar dari reaksi fisi. Keberlanjutan. Bahan bakar fusi yang digunakan adalah deuterium dan tritium. Deuterium dapat diperoleh dengan mudah di laut dengan ketersediaan sampai beberapa juta tahun ke depan, sedangkan tritium dapat diproduksi ketika reaksi fusi berlangsung dari reaksi antara neutron dengan dinding litium atau tritium breeding. Litium dapat diperoleh dengan mengekstrak air laut dengan ketersediaan sampai beberapa juta tahun ke depan. Tidak terdapat risiko meltdown. Ketika terdapat ketidakwajaran pada kondisi plasma tak stabil, maka plasma mendingin kembali menuju fase gas dan reaksi fusi terhenti. Tidak akan terjadi meltdown pada reaktor fusi. Biaya. Jika ditinjau dari bahan bakar, hanya terdapat sedikit biaya untuk mengiradiasikan litium dengan neutron untuk memperoleh tritium sebagai bahan bakar awal dari reaksi fusi. Sisanya diperoleh dari air laut. Manfaat radioisotop. Radioisotop pengertiannya adalah isotop ketika kedua atom memiliki jumlah proton yang sama dari zat radioaktif, terbuat dari reaksi inti dengan neutron. Isotop suatu unsur baik yang stabil maupun radioaktif memiliki sifat kimia yang sama, dapat menjadi unsur lain dengan memberikan radiasi. Jadi, isotop yang memancarkan radiasi dapat mengubah unsur menjadi radioisotop. Dalam bidang kimia, A. Teknik runut.
Teknik Prunut dapat dipakai untuk mempelajari mekanisme pada berbagai reaksi kimia, diantaranya pada reaksi esterifikasi dengan oksigen 18 dapat diikuti reaksi antara asam karboksilat dan alkohol. B. Penggunaan isotop dalam bidang kimia analisis. Radioisotop digunakan dalam bidang kimia antara lain untuk mempelajari hal-hal sebagai berikut: mekanisme reaksi, pengaruh katalisis pada reaksi, mengidentifikasi unsur, dan menentukan konsentrasi suatu unsur dalam bahan. Analisis dengan menggunakan radioisotop ini dapat juga disebut sebagai radiometri, di mana radioisotop ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu 1. Analisis pengeceran isotop. Larutan yang akan dilakukan proses analisis dan larutan standar ditambahkan sejumlah larutan yang mengandung suatu spesies radioaktif secukupnya. 2. Analisis aktivasi neutron atau AAN. Analisis aktivasi neutron dapat digunakan untuk menentukan unsur kelumit dalam cuplikan yang berupa unsur padatan. Misalnya untuk mengidentifikasi adanya logam berat seperti CD dalam sampel ikan laut. Dalam bidang kedokteran, unsur radioisotop yang dapat digunakan dalam dunia kesehatan untuk mengikuti peredaran darah dalam tubuh manusia adalah unsur natrium 24. Larutan NaCl yang tersusun atas Na24 dan Cl yang stabil disuntikkan ke dalam darah dan aliran darah. Lalu kemudian dapat diikuti dengan mendeteksi sinar yang telah dipancarkan, sehingga dapat diketahui jika terjadi penyumbatan aliran darah. Untuk menentukan tempat nomor di otak, digunakan unsur radioisotop fosfor. Bidang pertanian: A. Fosfor 32 atau P32 berguna untuk membuat benih tumbuhan lebih unggul dibandingkan dengan induknya. B. Pupuk yang mengandung N15 dipantau dengan alat pencacah. Jika tidak terdeteksi adanya radiasi, berarti pupuk diserap oleh tanaman dengan sempurna. C. Pembentukan bibit unggul. Dalam bidang pertanian, sinar radiasi yang digunakan adalah sinar gamma. Dapat digunakan untuk memperoleh bibit unggul. Pengaruh dari sinar gamma ini menyebabkan perubahan dalam struktur dan sifat kromosom sehingga memungkinkan menghasilkan generasi yang lebih baik, seperti pada gandum dengan umur yang lebih pendek. D. Pemupukan dan pemberantasan hama dengan serangga mandul. Kali ini, radioisotop yang digunakan adalah radioisotop fosfor yang dapat dipakai untuk mempelajari teknik pemakaian pupuk oleh tanaman. Namun, tidak semua jenis tumbuhan dapat mengambil fosfor langsung dari tanah. Ada juga jenis tanaman yang mengambil fosfor dari pupuk. E. Pengendalian hama menggunakan radioisotop. Dapat dilakukan dengan cara meradiasi sel kelamin hama jantan sehingga mandul. Kemudian, hama tersebut dilepas kembali. Oleh karena hama tersebut mandul, hama betina tidak dapat berkembang biak. F. Pelacak atau tracer. Untuk menganalisis proses fotosintesis. G. Pengawetan makanan. Pada musim panen, hasil produksi pertanian melimpah. Digunakan teknologi untuk mengawetkan bahan pangan dengan cara iradiasi sinar radioaktif. Radiasi ini juga dapat mencegah pertumbuhan bakteri dan jamur. Bidang peternakan: A. Ria radioimmunoassay, yaitu metode deteksi yang didasarkan pada interaksi antigen antibodi. Antigen hormon yang berlaben radioaktif dapat digunakan untuk mendeteksi kandungan hormon dalam sampel. Isotop yang dapat digunakan untuk teknik RIA adalah H3, C14, dan I125. Aplikasi RIA di bidang peternakan bertujuan untuk mengukur konsentrasi hormon progestoran dalam sampel serum darah atau susu. B. Pemberantasan hama. Teknik radiasi digunakan untuk membantas hama dengan menjadikan serangga mandul. Dengan radiasi dapat mengakibatkan efek biologis, sehingga serangga jantan mengalami kemandulan. C. Radiovaksin. Pembuatan vaksin dengan cara iradiasi. Vaksin suspensi mikroorganisme yang dapat menimbulkan penyakit bagi hewan ternak telah dimodifikasi dengan cara mematikan sehingga tidak akan menimbulkan penyakit. D. Teknik nuklir radiasi. Untuk melemahkan patogenesitas
penyakit yang disebabkan oleh bakteri, virus, dan cacing. Litbang Pemanfaatan Radiasi telah menghasilkan radiovaksin, reagen diagnostik, dan pengawetan. Ookista diiradiasi. Ookista generasi 1 diiradiasi dengan sinar gamma pada dosis optimum 125 Gaye dengan diinokulasi ke ayam, sehingga diperoleh Ookista generasi 2 yang lemah sifat efektivitasnya, patogenesitasnya. Selanjutnya, Ookista dari generasi 2 tersebut yang dijadikan vaksin. Vaksin ini diinokulasi ke ayam berumur 7-10 hari, sehingga ayam memiliki kekebalan terhadap penyakit tersebut. Dampak dan proteksi radioaktif. Selain memiliki banyak manfaat, penggunaan unsur radioaktif juga memiliki dampak negatif. Seperti yang diketahui, unsur radioaktif memancarkan radiasi berupa sinar alfa, beta, ataupun gamma. Matahari menggunakan reaksi fusi untuk dapat menghasilkan helium dan berpijar. Pada sinar matahari, terdapat banyak radiasi sehingga kita tidak boleh lama-lama terpapar sinar tersebut karena dapat menyebabkan kanker kulit. Dampak radioaktif. 1. Zat radioaktif dari radiasi nuklir merupakan senyawa yang berbahaya bagi manusia maupun makhluk hidup lainnya. Dampak radiasi nuklir tidak hanya merusak DNA manusia, namun juga dapat menjadi penyebab kanker. Efek radiasi nuklir bisa merusak atom-atom pada tubuh dan merusak DNA. 2. Plutonium-238 digunakan NASA sebagai bahan bakar pesawat luar angkasa dan roket. Walau plutonium memiliki radiasi yang lebih rendah dibandingkan dengan uranium, namun kebocoran bahan bakar ini masih dapat menyebabkan kerusakan pada tubuh manusia. Untuk menghindari dampak buruk dari kebocoran bahan bakar, NASA membuat plutonium menjadi bentuk keramik. 3. Radiasi zat radioaktif dapat mengakibatkan terjadinya pembelahan sel darah putih, sehingga menyebabkan penyakit leukemia. Radiasi zat radioaktif dapat menyebabkan kerusakan somatis berbentuk lokal dengan tanda kerusakan kulit, kerusakan sel pembentuk sel darah, dan kerusakan sistem saraf. Proteksi radioaktif. Proteksi radiasi adalah pengawasan terhadap bahaya radiasi melalui peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pemanfaatan radiasi dan bahan-bahan radioaktif. Di Indonesia, badan pengawas tersebut adalah BAPETAN atau Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Setelah melakukan pemeriksaan, aktivitas radiasi terdeteksi adanya radioaktif, maka hal yang pertama kali dilakukan adalah memastikan tidak ada zat radioaktif yang menempel di tubuh atau kontaminasi. Caranya adalah dengan mandi menggunakan cairan khusus untuk mencuci zat radioaktif. Orang tersebut juga disarankan untuk sering mandi dan keramas karena radiasi juga dikeluarkan melalui keringat. Pengelolaan limbah radioaktif dilakukan agar tidak membahayakan masyarakat, pekerja, dan lingkungan, baik untuk generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Cara pengelolaan dilakukan dengan mengisolasi limbah tersebut dalam suatu wadah yang dirancang tahan lama yang ditempatkan dalam suatu gedung penyimpanan permanennya, sehingga pencemaran zat radioaktif terhadap lingkungan dapat dikatakan hampir tidak ada. Sekian penjelasan kami dari kelompok 4 mengenai materi fisika inti dan radioaktivitas. Terima kasih.